record dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Ya, kali ini saya akan memberikan kuliah tentang, sebentar, mohon maaf nih. Kuliah tentang struktur pada bangunan tinggi. Ya, apa tampilannya jadi berbeda. Oke, baik. Semua bisa melihat ini ya yang di layar, jadi mungkin saya kecilkan saja. Ini kenapa tidak mau bersembunyi ini? Ya, struktur pada bangunan tinggi. Kemudian juga ada ini mungkin bisa nanti disampaikan oleh Pak Irfan juga ya tentang service core. Tapi untuk building separation joints ini akan saya sampaikan juga pada kalian. Jadi yang pertama tentang mengapa belajar struktur. Ya, mungkin ini menjadi pertanyaan bagi kalian ya. Kenapa saya masuk arsitektur itu harus juga belajar tentang struktur. Struktur ini kan lebih banyak dipelajari oleh mahasiswa teknik sipil ya, benar ya. Jadi mereka akan lebih banyak menggeluti tentang struktur, bagaimana sistemnya bekerja, bagaimana perhitungannya. Kenapa? Share screen-nya. Oh, yang di rumah apa melihat terpotong juga ya? Share screen ya, Pak. dari saya. Yang kanan terpotong. Iya, Pak. Oh, terpotong ya. Aduh, bentar. Nah, begitu ya. Saya share lagi. Ini kalau di monitor saya baik-baik saja. Masih terpotong? Masih, Pak. Masih, Pak. Begini, bagaimana? Gimana tadi tampilannya? Oh, mana ya ini ya? Ini masih sama? Masih, Pak. Masih terpotong. Oke. Ya kalau gitu saya mungkin cabut saja ini. Oke. Ini saya share screen lagi, saya share screen ulang. Bagaimana sekarang? Masih terpotong juga?
Yang di Zoom belum full screen, Pak. Yang di Zoom, Belum kelihatan full screen, masih terlihat PPT slide selanjutnya itu. oh, coba saya stop share dulu. Ini sudah ya? Udah, Sudah, Pak. Pak. Oke, ya. Ya mungkin ya ini apa tadi juga waktu ditayangkan eh, di monitor ini juga apa sedikit bermasalah. Baik, kita mulai lagi ya. Jadi mengapa belajar struktur? Jadi yang pertama memang untuk kalian itu bukan untuk menjadi ahli struktur, ya, tapi menjadi perancang yang lebih baik. Artinya kalian sedikit banyak itu tahu tentang sistem-sistem struktur, kemudian juga memperkirakan ya, melogikakan kira-kira struktur yang saya pakai ini apakah struktur yang layak untuk dibangun, logis ya, masuk akal gitu, aman. Nah, itu yang tanggung jawab kita ya sebagai perancang. Nah, juga mampu berkomunikasi dengan ahli struktur. Ini juga penting ya. Jadi kalau yang kalian buat, yang kalian gambar itu kemudian tidak bisa dikomunikasikan dengan para ahli struktur, ya mereka tidak akan bisa memberikan saran, perhitungan, yaitu juga tanggung jawab mereka ya terhadap apa konstruksi sebuah bangunan itu. Tapi kalau kita terlalu apa mungkin ego kita terlalu tinggi ya apa harus menuruti kemauan kita, ya mungkin ahli struktur juga akan sulit untuk berkomunikasi dengan kita. Ya kita bisa beradu argumen ya juga dengan para ahli struktur ya, tapi tentunya kita kalau misalnya berargumen kita bisa menjelaskan misalnya ya dengan model seperti di bawah ini. Ya, model yang kalian buat itu kan juga sebenarnya representasi dari aslinya ya, bangunan aslinya. Dan kalau bisa dibuat diwujudkan dengan model, itu kan bisa kemudian dibayangkan ya di rekayasa bagaimana nanti strukturnya, bagaimana material yang dipakai, ya apa lebih baik memakai material apa begitu. Itu akan terlihat ya di sini ya gitu. Jadi bisa terkomunikasikan dengan ahli struktur, tidak hanya lewat gambar tapi juga bisa lewat model gitu. Ya, itu baru kita bisa berargumen dengan mereka ya bahwa misalnya oh saya apa sudah membuat model strukturnya ya, model yang bisa dites secara struktur bahkan seperti itu menurut saya arsitek yang luar biasa ya jika dia kemudian berargumen dengan para ahli struktur dan menunjukkan juga bahwa dia melakukan eksperimen ya terhadap proyek yang ingin dia wujudkan ya, bahwa proyeknya ini meskipun kelihatannya tidak masuk akal ya, menentang hukum alam katakanlah gitu ya, seperti membuat bangunan yang seolah-olah melayang, tapi kalau apa bisa dites dengan model misalnya, saya rasa itu hal yang luar biasa ya. Kalau arsitek kemudian dia sampai mewujudkan seperti itu ya untuk bisa apa berkomunikasi dengan ahli struktur. Nah, untuk apa itu semua? Ya, apa? Tentunya ini ya yang berusaha untuk kita hindari antara lain kesalahan fatal, kemudian juga tujuannya untuk membuat keputusan yang cerdas tentang pemilihan sistem struktur, pilihan dan ukuran komponen struktur. Ya, itu yang berusaha kita ingin wujudkan ya ketika kita belajar tentang struktur itu. Jadi Anda bisa memiliki berbagai macam pilihan untuk mewujudkan struktur itu, baik itu juga apa pilihan dan ukuran dari komponen struktur.
Ya, ini tentunya kalian sudah pernah mendapatkan bahkan seperti ini mungkin ya, atau mungkin dijelaskan secara poin beban. Beban itu ada beban statis dan dinamis. Dan beban dinamis ini meskipun di sini ada dua sebenarnya ya, ada beban bergerak, tapi juga ada beban dinamis ini. Ya, dinamis ini kan sebenarnya juga beban yang bergerak ya. Tapi yang dimaksudkan di sini ya untuk beban bergerak ini adalah beban bergerak yang berada pada bangunan. Ya, jadi meskipun ada disebutkan di sini contohnya ya salju itu beban yang berada pada bangunan ya. Jadi menimpa ke bangunan gitu ya, berada di atap gitu. Ya, kemudian ada beban dinamis ini yang kita tidak bisa terka ya, gempa bumi, benturan ya, angin. Ini beban dinamis yang menerus dan juga beban dari benturan ini kita tidak bisa memprediksinya ya. Kita hanya mungkin bisa memperkirakan kira-kira nantinya jika bangunan saya misalnya menerima beban gempa itu harus seperti apa ininya responsnya ya. Tapi untuk yang beban statis ini yang tentunya kita kalkulasikan dari awal ya, beban bergerak, kemudian beban jika ada salju itu bisa diperkirakan ya. Ya, beban sendiri, kemudian benda-benda yang menancap pada bangunan, jadi maksudnya adalah benda-benda yang dipasang permanen ya pada bangunan itu juga harus dihitung. Ya. Oke, jadi, nah ini mungkin yang Anda perlu perhatikan juga ya nantinya dalam merekayasa struktur pada bangunan tinggi. Salah satu hal yang terpenting di sini ini adalah apa yang ada di atap, ya, apa yang ada di atap. Ini yang penting ya untuk kalian ketahui. Jadi kira-kira apa yang ada di atap itu? Ya, yang pertama ini fotonya ya. Kemudian yang pertama ini ada mesin penggerak lift ya, untuk beban yang ada di atap itu, ya khususnya untuk bangunan-bangunan tinggi. Ya. Kemudian yang kedua itu rel di sepanjang tepi bangunan untuk peralatan pembersih fasad. Ada yang tahu itu apa alatnya apa namanya? Ada yang tahu kira-kira apa namanya yang untuk membersihkan fasad gedung tinggi? Nggak tahu, nggak ada yang tahu. Gondola ya namanya. Nah, jadi itu juga akan dipasang ya di sepanjang ini sisi atas dari bangunan. Ya terkadang itu juga tidak terlihat ya rel-relnya ini kalau dari bawah. Kemudian heliport atau tempat parkir. Nah ini juga ya. Ini juga termasuk beban kan ya. Kalau ada helikopter bisa mendarat ya di atas gedung Anda, wah ini berarti ya ada pertimbangan struktur ya tentunya untuk pembebanan untuk menopang helikopter ya, beban helikopter kan lumayan ya. Kemudian air intake towers untuk air conditioning, untuk AC ya, jadi unit-unit AC itu juga akan ditempatkan di atap. Nah, bayangkan ini beban atap ini berapa ton gitu ya, dia harus bisa kemudian disalurkan ke pondasi. Ya, meskipun ini ya, tapi sekarang dapat tersebar di tiap lantai untuk air conditioning ini. Tapi terkadang ada ya sistem AC itu yang memakai sistem AC sentral, jadi terpusat. Yaitu semua mesin-mesinnya biasanya diletakkan di atap. Nah, ini juga ya kalau ada misalnya atap kaca untuk atrium, ruang serbaguna, biasanya yang diposisikan di puncak, di atap, ya terkadang
Ya ada juga yang meletakkan kolam renang kan ya. Ini ya termasuk tentunya beban bagi bangunannya. Sistem antena dengan penangkal petir itu juga ya ada. Terkadang ada yang juga malah diberikan tower ya, tower untuk BTS gitu. Nah, jadi semuanya ini memiliki masalah yang sama, yaitu struktur di bawahnya. Jadi bagaimana beban ya dari atap itu disalurkan ke kolom gitu. Kalau misalnya memakai sistem kolom ya, kemudian disalurkan ke pondasi ya supaya bangunannya tetap berdiri dengan aman ya. Nah, ini juga ya beban tangki atas ini juga termasuk pada beban di atap. Ya, ini terkadang bangunan-bangunan tinggi itu akan menyediakan tangki-tangki ini ya, tangki-tangki untuk air ini. Jadi tangki airnya ini bisa diposisikan di lantai servis istilahnya. Jadi kalau untuk di bangunan pencakar langit itu akan dibagi tiap beberapa lantai, mungkin 10 lantai dia ada lantai servis gitu. Ya, nah itu biasanya akan diletakkan unit-unit ini, tangki air ini ya untuk menampung air untuk kemudian didistribusikan ke lantai bawahnya. Ya, itu pasti itu ya sistem ini dipakai ya. Tapi juga ya tergantung bagaimana sistem dan bentuk bangunannya. Ada yang misalnya bangunannya ini mengecil ke atas. Nah, itu gimana cara meletakkan tangki atasnya itu? Ya, mungkin saja untuk yang di lantai paling atas yang bentuknya mengecil, dia akan disuplai oleh air yang diletakkan di bawahnya, ya, yang di level lantai di bawahnya. Jadi disuplai dengan pompa misalnya ya. Kalau seperti ini diletakkan di atas, tangki atasnya ini tentunya diharapkan itu airnya berjalan dengan gravitasi ya untuk turun ke lantai-lantai di bawahnya. Apa kalian masih melihat ini ya di atas ini ya? Deretan kontrol ini dari Zoom? Tidak kelihatan kok, Pak. Oh tidak ya? Ini mungkin di layar saya saja. Oke kalau gitu. Nah, ini sebelum masuk ke sistem struktur pada bangunan tinggi, ini juga kalian perlu tahu, ini bisa ada kaitannya juga dengan bangunan tinggi, ya. Bisa ada kaitannya dengan itu. Tapi juga ini penting untuk kalian ketahui bahwa building separation joints ini juga berlaku pada bangunan-bangunan yang bentuknya mayoritas horizontal ya, yang dia memanjang gitu ya menerus gitu, itu harus mempertimbangkan ini. Ya, building separation joints ini bahasa Inggrisnya ya, bahasa istilah arsitekturnya. Meskipun ini saya berusaha mencari di kamus sebenarnya tidak ketemu ya bahasa dilatasi ini. Mungkin dari bahasa lain ya, bahasa Belanda mungkin dilatasi itu. Jadi maksudnya adalah memisahkan antar bangunan itu. Ya kalau di sini dituliskan definisinya adalah sambungan menerus yang memisahkan bagian bangunan secara keseluruhan dari bangunan lainnya. Ya, sambungan ini maksudnya dia terletak di antara bagian bangunan itu ya. Dan mengatasi pengaruh pergerakan keseluruhan bangunan. Nah, jadi maksudnya adalah bagian bangunan itu dia bisa mengalami pembebanan yang berbeda dengan bagian bangunan yang satunya ya. Kalau misalnya bangunan itu memanjang katakanlah membentang dari timur ke barat, nah bagian bangunan yang di sisi timur itu bisa mengalami pembebanan yang berbeda dengan bangunan yang di sisi barat. Ya bagian bangunan maksudnya, tapi ini satu bangunan ya. Ya anggaplah bangunannya itu panjang misalnya 50 meter gitu. Nah, itu perlu kemudian dibuat building separation joints.
Kemudian mencegah penyaluran stres yang dihasilkan salah satu bagian bangunan terhadap bagian yang lain. Ya, lebar tipikalnya biasanya untuk joints-nya ini, ya, sambungannya ini, lebar tipikalnya 4 sampai 5 cm dan berada di setiap jarak 76 meter. Ini kalau di luar negeri ya. Kalau di luar negeri jaraknya sekian. Kemudian ya ini tipe-tipe sambungan pada bangunan. Jadi yang saya akan jelaskan di sini adalah building separation joints ini ya, tidak semua joints ini akan saya jelaskan. Jadi memang building joints ini ada beberapa ya, movement joints ini dia ada beberapa juga. Tapi yang umum untuk kalian perlu ketahui adalah building separation joints ini. Jadi ada volume change joints, settlement joints, dan seismic separation joints. Ya mungkin saya akan jelaskan satu juga ya di sini, yang volume change joints. Ini sumbernya saya tidak tuliskan di sini. Ini saya ambil dari buku apa ya, buku tentang struktur, aduh saya lupa namanya, buku tentang ya tentang struktur ya, sistem struktur khusus untuk ini detail tentang struktur. Jadi bukunya ini lebih ke para ahli struktur ya, lebih ke teknik sipil daripada untuk buku untuk kalian ya, untuk arsitek. Nah, ini salah satu ya ilustrasinya. Kalau kalian perhatikan di sini ada bangunan tinggi dan juga ada bangunan yang membentang ya secara horizontal. Nah, ini di sini ada ilustrasinya. Kalau kalian bisa membaca di layar, mungkin terbaca kecil ya huruf ini angkanya 40 sampai 60 meter, yaitu kemudian diberikan sambungan. Ya ini kalau diperbesar jadi seperti ini ilustrasinya. Ya misalnya sambungannya ini dibuat dengan 2 kolom yang saling berhimpitan. Nah, itu maksudnya ya. Jadi kalau kita melihat dari luar, bangunannya itu terlihat sama ya, terlihat menyatu, tidak ada pemisahan begitu, tapi faktanya itu bangunan ini terdiri dari beberapa bagian ya. Ini ilustrasinya ya, dia mengalami beberapa pembagian. Jadi dia setiap berubah bentuk itu ada sambungan-sambungannya ya. Jadi misalnya seperti bangunan yang berbentuk O ini ya, ada taman di tengahnya, dia akan kemudian diberikan pemisah ya, diberikan dilatasi di setiap sambungannya. Begitu juga ketika dia dari horizontal menuju ke vertikal, perlu ada pemisahan juga. Ya, ini yang dimaksud dengan dilatasi volume, ya volume change joints. Jadi mengatasi ya pemuaian bangunan pada skala besar yang disebabkan oleh temperatur maupun kelembapan, yaitu salah satunya. Kemudian ditempatkan pada massa bangunan yang terputus secara horizontal maupun vertikal, menjadi seperti ini. Ya, kalau dia horizontal, dia diputus pada jarak 40 sampai 60 meter, ya. Itu anggaplah 40 meter ini ya, yang minimalnya begitu, kita ambil yang minimalnya. Ya, ditempatkan pada interval jarak ya untuk bangunan yang sangat panjang, ditempatkan pada interval jarak 40 hingga 60 meter. Nah, ini posisi tipikal untuk dilatasi seperti ini. Dilatasi dibutuhkan di sambungan karena pertemuan bentuk L dengan bangunan bentuk lain. Ya, ini ya kalau kemudian dia mengalami perubahan bentuk dari denahnya misalnya ya, itu perlu diberikan dilatasi. Ya, ini juga dilatasi tidak dibutuhkan di sini karena sebab perubahan ketinggiannya kecil, dan ini dilatasi tidak dibutuhkan di sini sebab perubahan arahnya kecil ya. Ini ya kalau
kemudian ada hanya belok sedikit begini ya tidak diperlukan dilatasi. Kemudian kalau perbedaan ketinggiannya kecil juga ya tidak perlu diberikan dilatasi. Itu. Nah, ini contoh peletakan dilatasi ya pada bangunan menerus. Ini contohnya kalau di sebuah airport itu kalian bisa melihat ini kira-kira berapa banyak dilatasi bangunan yang seharusnya ada pada bangunan airport itu. Ya. Ini titik-titik merah garis-garis merah ini mengindikasikan posisi joints-nya ya, posisi sambungannya, posisi dilatasinya. Nah, ini kalian perlu tahu ini ya, karena nanti kalau sampai di tugas akhir ini terlewat, nah ini terkadang akan ditanyakan oleh penguji nantinya kalau di tugas akhir. Anda tahu tentang dilatasi enggak? Nah, kadang akan ditanyakan itu ya oleh para penguji. Kalau ada dilatasi, di mana diletakkan pada rancangan tugas akhir Anda? Itu yang terkadang ada mahasiswa yang belum tahu atau sudah tahu tapi lupa. Nah, ini makanya saya berpesan dari sekarang ya. Ini saya sudah berikan teorinya. Jadi kalau kalian sampai lupa nanti di tugas akhir pasti akan ditanyakan oleh penguji. Ya. Ya meskipun tidak perlu sampai kalian membuat detailnya ya, detail dilatasinya seperti apa, mungkin tidak perlu seperti itu, tapi juga kalau kalian membuat detailnya ya itu akan membuat penguji mungkin akan kagum juga pada kalian ya, karena memikirkan sampai ke sana misalnya ya. Wah ini anak ini dia pengetahuannya banyak ini tentang struktur misalnya. Nah, ini dilatasi itu bisa dilakukan dengan membuat dua kolom yang saling berdekatan. Ilustrasinya seperti ini. Ini fotonya ya, kalau kalian ingin tahu seperti apa sih dilatasi itu kalau di dunia nyata. Nah, ini dengan kolom ganda, ada rangka beton, ini ada kolom, kemudian ada balok, dan kalian bisa lihat joinnya ini ya. Ini kelihatannya kecil, ya, tapi sebenarnya ini lumayan ya, 4 sampai berapa tadi? 4 sampai 6 cm ya. Nah, kira-kira diisi apa itu di sambungannya? Ada yang tahu enggak? Sambungannya ini kosong atau ada isinya kira-kira? Mungkin di nut, Pak. Ya, di siapa? Di nut mungkin, Pak. Waduh, kurang terdengar sebentar. Ya, di siapa tadi? Cornelius? Diisi nut biasanya mungkin, Pak. Diisi nut. Nut itu apa? Semen. Ya, mungkin bisa semen, Pak. Bisa jadi itu kalau terjadi pergeseran ya, salah satu bangunan misalnya mengalami penurunan tanah, kira-kira nutnya gimana? Masih bisa bertahan di situ atau ikut rontok misalnya? Gimana Cornelius? Kalau diisi nut akan rontok ya mungkin ya. Kalau ada hanya isi nut, misalnya nut untuk lantai itu kan dia tidak begitu kuat ya. Nah biasanya ini diisi karet ya, kadang itu karet kemudian ya bisa ditutup dengan nut atau dengan semen. Gitu. Ya, jadi dia bisa untuk mengisinya ini terkadang diisi oleh karet ya. Jadi ketika ada air, kemudian ada terjadi pergeseran struktur, itu karet itu masih ada di situ, ya masih bisa mengisi space-nya dan dia kan elastis ya, itu makanya kemudian bahan itu dipilih. Ya ini kalau dengan rangka baja ini juga bisa ya, dilatasi itu diberikan ya. Kemudian jika dilatasi pada kolom tunggal, nah ini contohnya. Ini juga separation joints, ini juga dilatasi tapi
dia menggunakan kolom tunggal saja ya, satu kolom, dan itu di kepala kolomnya dilebarkan dan itu ditumpangkan seperti ini ya strukturnya. Ya. Nah, ini kalau lebih dekat lagi dilatasi pada kolom tunggal. Ya, ini ada slip connection, ya ada sambungannya. Itu ya, kira-kira ada pertanyaan sampai di sini? Belum ya? Oke, saya teruskan. Nah, ini kita masuk pada struktur bangunan tinggi dan pencakar langit. Nah, ini yang perlu kalian tahu ya. Jadi ada aturan ya bangunan tinggi atau pencakar langit itu kalau internasional bangunan tinggi itu antara 23 sampai 150 meter, pencakar langit lebih dari 150 meter. Kalau di Indonesia bangunan gedung bertingkat rendah itu 4 sampai 4 lantai, bertingkat sedang 5 sampai 8 lantai, bertingkat tinggi 9 lantai ke atas. Ini memang di Indonesia kita belum punya ya bangunan pencakar langit. Mungkin di Jakarta ya sekarang sudah ada mungkin. Kalau yang lebih dari 150 meter saya kira mungkin ada ya. Kalau misalnya bangunan itu satu lantainya kira-kira 5 meter saja, ya itu kan berapa kira-kira? Dikalikan berapa? 30 lantai saja kan ya, bangunan 30 lantai mungkin di Indonesia sudah banyak ya. Itu untuk disebut kalau di internasional disebut pencakar langit itu. Ya, ya ini disebutnya high rise premium ya. Jadi adalah semakin tinggi bangunan itu sebenarnya ekivalen ya dengan cantilever, ya, cantilever yang dia menancap pada tanah. Itu. Bayangannya seperti itu. Mungkin kalau kalian membayangkan, loh Pak, cantilever itu kan horizontal Pak. Nah, ya sebenarnya bangunan tinggi, bangunan pencakar langit itu juga dia menerima beban yang besar ya, seperti cantilever itu. Ya karena dia tidak ada yang menopang di kiri dan kanannya. Jika dia menerima beban angin yang besar, ya karena semakin tinggi bangunan itu, tekanan angin di atas itu juga semakin besar gitu. Ya, nah itu makanya kemudian disamakan seperti cantilever yang menancap di tanah. Karena dia juga menerima beban angin itu tadi ya. Kalau dia tidak kuat menerima beban itu ya bisa patah, bisa retak ya secara struktur ya di dalamnya itu. Ya ini beberapa sistem struktur yang dipakai ya, jika memakai steel system ya, sistem baja ada beberapa ya, mulai dari semi rigid connection ya, rigid frame maksudnya, dari baja juga, tapi kemudian lebih tinggi lagi dia akan ditambahkan penguat yang disebut ini ya shear truss, outrigger truss ya, itu ini yang ada di tengah ini. Dia akan ditambahkan truss ini untuk menambah kekuatannya. Kemudian mulai dipikirkan inovasi lainnya, memakai frame and channel, ini kalau tambah tinggi lagi. Kemudian frame module, exterior frame tube, ya. Jadi seperti gedung-gedung pencakar langit di Amerika ya, seperti World Trade Center yang terkena serangan teroris itu dia memakai sistem ini ya, exterior frame ini. Jadi dia memakai deretan kolom yang banyak sekali, yang rapat gitu, itu digunakan sebagai struktur di luarnya. Bundle tube ini juga ya mirip dengan frame tube ini, tapi dia ada di dalamnya juga ada. Kemudian external
diagonal tube, eksterior diagonalized tube. Ya, ini kalau kemudian bertambah tinggi lagi, dia akan menggunakan sistem seperti ini ya, seperti bracing gitu. Jadi ada yang saling bersilangan ini strukturnya. Ya, jika dengan memakai beton bertulang seperti ini kalau kalian bandingkan ya, ini dia hanya sekitar berapa ini 80 ya, 80 lantai ini mungkin ya, 80 lantai ya, number of office stories ini 80 lantai kalau dengan reinforced concrete, tapi kalau dengan steel dia bisa sampai 110 ini ya. Bahkan mungkin kalau sekarang bisa lebih tinggi lagi ya, tidak hanya 110 lantai. Itu ini perbandingannya ya. Jadi kalau dengan beton dia tidak bisa terlalu tinggi, dia hanya sampai 80 lantai saja. Ini ada beberapa. Jadi ada sistem frame, sistem shear wall, ini memasukkan core ini ya sebagai shear wall-nya, frame shear wall, frame tube, tube in tube, ini ya ini seperti WTC nih, tube in tube ini. Ada yang menyebutnya seperti itu. Tapi mestinya yang ini ya, yang WTC, exterior frame tube ini. Kemudian modular tube. Ya. Ini saya tambahkan tulisannya, saya khawatir tidak terbaca di image-nya ini. Tapi mungkin seharusnya saya beri latar lagi ya. Jadi ini beberapa sistem untuk sistem dengan beton bertulang. Ya, ada beberapa sistem yang bisa kalian pertimbangkan ya ketika merancang bangunan tinggi. Ya, untuk high rise sendiri, kalau misalnya memakai bearing wall system, ini juga bisa. Tapi bearing wall system ini dia memiliki tingkat efisiensi tertentu ya. Jadi dia tidak efisien untuk bangunan di antara 15 sampai 30 lantai. Ya, jadi kalau lebih dari 15 lantai dia mulai tidak efisien dengan menggunakan bearing wall system. Ini mungkin saya pernah mencontohkan ya di awal-awal kuliah yang seperti rancangan Louis Kahn, Philip Exeter Library, itu dia menggunakan bearing wall, menggunakan bata ya, tapi dia bisa digunakan untuk bangunan tinggi juga. Tapi ya ini tadi ya, dia tidak efisien ketika mencapai ketinggian lebih dari 15 lantai. Ya, jadi self weight is a limiting factor. Jadi beban dari materialnya sendiri itu yang akan menjadi ini ya, pembatas bagi ketidak efisiensinya dia. Ya, itu. Dari bearing wall, ada juga bearing wall with core, bearing wall with rigid frame. Ini ini saja ya jenis-jenisnya ya, supaya dia bisa diperkuat itu dia seperti apa. Ya, ada yang bearing wall murni, ada yang kemudian dikombinasikan dengan sistem yang lain. Kemudian core system, ya ini juga dipertimbangkan untuk membuat bangunan itu bisa lebih kaku, lebih aman. Ya, core system ini maksudnya ya dia memasukkan semua sistem utilitasnya itu akan dimasukkan di core system ini ya, untuk memudahkan pendistribusian ya, air bersih, air kotor, listrik dan sebagainya. Ya, ini dalam perkembangannya kemudian menggunakan core system ini. Ya, biasanya core system ini akan terdiri dari load bearing wall. Jadi ada dinding pemikul bisa gitu ya, atau dinding geser itu, shear wall juga bisa. Tapi ini juga ya, weight is a limiting factor, ini juga sama ya. Jadi berat itu menjadi faktor yang membatasi dia. Ya, kemudian
inovasi lagi dalam sistem struktur menggunakan frame system. Ya, jadi biasanya terdiri dari kolom, balok, dan plat lantai. Ya, upper limit is in the range of 60 story. Ini dibatasi ketinggiannya sampai 60 lantai untuk sistem ini. Ini ada berbagai macam ya jenis-jenis sistem rangka ini, kalian bisa lihat di sini. Ya, kemudian dalam perkembangannya lagi agar bisa mencapai gedung pencakar langit digunakan tube system ya, sistem tabung. Nah, ini mulai kemudian dimanfaatkan. Ada yang memakai bundle tube, ada yang memakai truss tube gitu ya. Ini contohnya di Amerika banyak sekali bangunan-bangunan pencakar langit yang memakai prinsip ini ya, memakai truss tube dan juga bundle tube. Ya, ini didesain untuk menahan beban ini atau gaya lateral ya, beban lateral, beban horizontal maksudnya, rather than as separate element. Ya, daripada sistem yang berdiri sendiri-sendiri. Ya, dia lebih kuat untuk menahan beban horizontal ya, akhirnya dia bisa sangat tinggi sekali. Ya, most efficient form for above 60 story in height. Jadi sangat efisien untuk bangunan-bangunan yang lebih dari 60 lantai. Ya, memakai tube system ini. Ya, ini salah satu contohnya seperti Willis Tower ini atau Sears Tower. Ini menggunakan sistem sabuk tadi ya, belt truss. Jadi yang ini dia memakai bundle tube. Jadi dia seperti rangkaian tabung yang diikat ya, diikat oleh ini sabuk ini menyebutnya ya. Jadi menyebutnya belt trusses ini. Ini kalian bisa lihat di sini yang belt trussesnya ini adalah yang digelapkan ini ya. Nah, ini bisa jadi ini juga difungsikan untuk lantai servis ya, lantai utilitas. Jadi seluruh lantai itu mayoritas itu digunakan untuk tujuan itu ya, untuk mensuplai kebutuhan air misalnya ya, dan lain sebagainya ya, untuk lantai-lantai yang ada di bawahnya. Itu ini kalian bisa lihat di sini, ini berapa lantai ini, 1 sampai 50 lantai dia diikat itu ya, kemudian 51, 66 dia ada lagi, 67 sampai 90 ada lagi, dan sampai yang paling atas 91 sampai 108. Ya, ini karena dia ingin menjadi gedung yang paling tinggi di dunia ya, pada saat itu dia sampai menambahkan ini ya, struktur menara antena di atasnya. Ini kalian bisa lihat, ini besar sekali ini menara antenanya ini. Dan ini dia ingin ya, yang owner dari bangunannya ini ya ingin bangunannya dia ini dikenal sebagai bangunan yang tertinggi di dunia. Ya, padahal kemudian tersaingi ya, kalau tidak salah disaingi oleh World Trade Center, kemudian juga Petronas kalau tidak salah itu juga mengungguli ketinggian ini karena dia ditambahkan tower ini kesannya dia akhirnya bisa lebih tinggi ya dari bangunan pencakar langit yang pada saat itu berusaha untuk bersaing dengan dia ya, untuk melebihi ketinggiannya dia. Jadi era-era itu memang ada, era tahun mungkin 90-an ya, era pertarungan pencakar langit itu 90-an, 2000-an, tahun-tahun itu negara-negara itu berlomba ya. Kalau di Asia ya ada Malaysia, kemudian ada Taipei ya, Taiwan itu ada gedung juga Taipei 101. Itu juga ingin berusaha menjadi gedung yang tertinggi pada saat itu. Kemudian sekarang Arab Saudi ya, Dubai. Di Dubai itu ada Burj Khalifa yang dikenal yang paling tinggi sekarang.
Nah, ini beberapa contoh bangunan tinggi, ya, bangunan pencakar langit. Nah, ini ada yang disebut shear deformation effect. Ini apa? Jadi dinding geser, ya, yang ingin menahan deformasi, ya, menahan perubahan bentuk, ya, dinding geser ini kemudian ya bisa terlihat dari luar, ya, untuk menahan beban lateral itu, ya, dengan bracing raksasa seperti ini. Ada yang kemudian memakai apa tadi itu, ya, belt trusses. Kalian bisa lihat ini denahnya, ya. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, ini untuk bangunan tinggi, ya, untuk beberapa puluh lantai itu, kalian bisa perhatikan di sini ada kotak-kotak yang disilang. Ini, ya, ya, kalau di sini mungkin tidak diperlihatkan silangannya. Ini di samping untuk menunjukkan struktur ininya, apa, kolom dan baloknya. Ada juga kotak-kotak yang disilang ini. Mungkin ada yang tahu ini apa? Mungkin tube-nya tuh, Pak. Tube-nya yang disilang-silang ini? Iya mungkin, Pak. Atau bagian dari Ya. core sistemnya. Mungkin. Oke, ya. Jadi, ya, ini memang bagian dari core, tapi yang disilang-silang ini adalah lift, ya, lift atau shaft atau cerobong, gitu. Jadi maksudnya kalau komunikasi gambar kalau disilang itu kan menandakan itu kosong atau void, ya. Mungkin kalian tahu itu void, istilah void, vide, ya, ruang yang kosong. Jadi di sini juga diistilahkan seperti itu, dan biasanya yang ruang yang kotak yang disilang ini kalau untuk bangunan tinggi itu mengindikasikan lift, ya, atau elevator. Ya, ini kalau kalian lihat di sini berapa jumlahnya ini? Banyak sekali, ya. Nah, ini memang ada sistemnya sendiri, ya. Jadi kalau bangunan berlantai banyak, semakin tinggi dia, semakin banyak jumlah liftnya yang dibutuhkan. Kenapa kira-kira? Ada yang tahu? Ya, nanti akan saya jelaskan, ya. Jadi itu ada sendiri, ya, apa penyebutan sistemnya, ya. Kenapa kemudian dia dibutuhkan lift banyak sekali? Kenapa bukan 2 saja, ya, misalnya, gitu. Ya, jadi sistem struktur untuk bangunan tinggi ini sebenarnya kompleks sekali, ya. Kalian tidak bisa kemudian hanya mempelajari tentang pilihan sistem struktur tadi, jadi seperti frame, apa, tabung, apalagi tadi, ya, banyak, ya, pilihannya. Tidak hanya itu, tapi di dalamnya sendiri itu sangat kompleks sekali, ya. Ada sistem lift yang perlu kalian pikirkan, ada sistem core, ya, yang kalian pikirkan juga. Jadi ada yang disebut service core dan juga structural core, gitu, ya. Ini bisa kemudian saling apa, ya, istilah service core dan structural core ini bisa kemudian istilahnya saling melengkapi, gitu, ya. Bisa jadi service core itu dia juga bertindak sebagai structural core, atau service core itu, ya, hanya sebagai service core saja. Nah, itu yang juga kalian perlu tahu, ya. Jadi kompleks sekali untuk bangunan tinggi, tidak hanya tentang bagaimana bangunannya berdiri, tapi bagaimana sistem dia supaya berfungsi, ya. Ya, kalian bisa bayangkan kalau untuk rumah tinggal saja atau bangunan-bangunan yang dia 2-3 lantai, itu kita harus sudah memikirkan apa, zonasi untuk servisnya, ya. Kita sudah harus memikirkan zonasi untuk servisnya, apalagi untuk bangunan tinggi yang dia bisa setara dengan berapa rumah, itu, ya, kalau kita bandingkan itu. Kemudian seberapa kompleks sistem utilitasnya kalau begitu, ya, servis, sistem servisnya sendiri seberapa, gitu.
Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Belum ya? Baik. Nah, ya ini setelah kalian mempelajari tentang struktur sistem struktur bangunan tinggi, beberapa contoh sistemnya tadi, kita perlu tahu juga bagaimana struktur yang merespon gempa. Ya, ini karena ini tantangan ya untuk bangunan tinggi. Ya sebenarnya tidak hanya bangunan tinggi saja, tapi juga bangunan rendah, ya bangunan yang beberapa lantai juga perlu. Tapi ya tentunya semakin tinggi, semakin besar juga tantangannya untuk dia bisa merespon gempa. Ya, ini kalian perlu tahu ya. Gitu. Untuk bangunan-bangunan yang dengan bentang lebar itu juga sebenarnya juga ya dia perlu mempertimbangkan ini juga ya. Yang ya ini secara umum saja ya untuk struktur merespon gempa ini. Jadi kalau kalian lihat di sini tingkat kerawanan gempa di Indonesia ya itu karena kita istilahnya berada di ring of fire ya negara kita ini itu sebagian besar pulau-pulaunya itu memiliki resiko ya terhadap gempa. Ini di sini yang diberikan warna merah ya kalau kalian lihat ini berada di patahan samudra apa menyebutnya ya Pasifik atau Atlantik ya, yang di bawah ini ya. Nah ini dia berada di tepi patahan gempa. Jadi kenapa kemudian yang di Sumatera Jawa itu memiliki risiko yang lebih besar ya. Nah ini juga kenapa kemudian presiden kita sekarang ini memiliki ide untuk memindahkan ibu kota Jakarta ke Kalimantan ya salah satunya karena ini juga ya. Itu karena ya bisa sewaktu-waktu ya Jawa Sumatera ini ya itulah ya bisa kemudian kalau kalian lihat di sini tingkat skalanya ya skala gempanya itu antara high dan very high di sini kalau kalian perhatikan ya Kalimantan Sulawesi juga ada dan di Irian Jaya juga ya. Nah ini ring of fire volcano jadi gunung berapi di Indonesia itu dia berada di sepanjang ini. Nah, ini patahan itu ini kalau kalian bisa perhatikan ini patahan gempa itu ya. Nah, oke kita berhenti sejenak karena ada azan asar. Kita lanjutkan. Ya, jadi untuk struktur yang merespon gempa itu stabilitas dan ini keseimbangan itu penting. Jadi kalau kalian perhatikan di sini ilustrasinya itu harus ada kontinuitas ya beban dari atap yang didistribusikan ke kolom di bawahnya. Jadi ada jalur menerus ini ya. Ditunjukkan oleh kolom yang saling bersambung. Ya ini contoh pertimbangan struktur yang benar ya. Baik itu untuk bangunan berlantai beberapa gitu ya, berlantai untuk bangunan rendah dan juga untuk bangunan tinggi yang berlantai banyak. Kontinuitas ini penting ya. Jadi kalau kalian merancang itu tentunya pertimbangan titik-titik strukturnya nanti di mana itu penting ya. Ya kalian boleh ya memikir tentang programming, zonasi, ya pembagian ruangannya nanti seperti apa. Tapi perhatikan juga titik-titik strukturalnya ya nantinya
Anda posisikan di mana titik-titiknya itu. Ya, itu baik itu bangunan dengan bentuk yang reguler maupun yang irreguler ya. Jadi bentuk yang misalnya denahnya itu kotak, kemudian segitiga, lingkaran, tapi juga bangunan-bangunan yang dia dinding luarnya itu bentuknya tidak beraturan, ya, bentuknya dinamis, ya, misalnya seperti bangunan karyanya Frank Gehry, ya itu bisa jadi titik-titik strukturnya masih sama ya. Ya, jadi itu hanya kulitnya saja seperti bangunan-bangunan karya Frank Gehry itu, tapi strukturnya yang di dalam dia masih mengacu pada struktur yang continuity seperti ini. Ya, titik-titik struktur yang dia tetap posisinya, ya, dia menerus. Ya, kalau dilihat dari atas ya mungkin akan terlihat seperti grid gitu ya. Itu. Ada yang grid sirkular, ada yang grid rektangular ya. Nah, jika terjadi seperti ini, diskontinuitas, itu efisiensi strukturnya itu bisa dicapai dan menyelaraskan kolom untuk mencapai jalur menerus ke fondasi. Ya, tapi ini tentunya seperti ini lebih riskan ya terhadap itu. Ya, jadi kalau ada seperti ini, ya kolom-kolom yang hilang itu bisa masih terjadi pendistribusian beban ke kolom lainnya. Sehingga perlu ditambahkan penguat ya yang disebut dengan structural redundancy ini. Jadi untuk jika terjadi pembebanan yang discontinue seperti ini perlu diberikan respon ya dengan memakai structural redundancy. Nah ini contohnya ya bagaimana bangunan yang padahal ini kalau secara struktural sebenarnya sudah mengacu ke kontinuitas tadi ya, tapi ya masih bisa kemudian terjadi kegagalan struktur seperti ini ya. Ya, structural redundancy itu yang dimaksud adalah redundancy sendiri itu arti katanya berlebihan ya. Jadi konsep struktur yang mengacu pada penyediaan beberapa jalur pembebanan. Ini ya. Jadi tidak hanya ke satu jalur, tapi dia bisa memiliki alternatif jalur jika terjadi kegagalan struktur. Jadi sehingga satu sistem itu bisa menjadi backup ya ketika terjadi kegagalan struktur secara normal. Struktur yang berlebihan atau structural redundancy ini memberikan jalur alternatif bagi beban untuk menghilangi kegagalan struktur. Minimnya redundancy pada struktur di area rawan gempa sangat berbahaya. Nah, contoh structural redundancy kalau di Indonesia itu ada di Rumah Nias. Nah, ini ya. Di mana kira-kira terletak structural redundancy-nya? Ada yang bisa menebak? Di mana kira-kira? Mana yang dimaksud dengan structural redundancy? Ini terbaca enggak di layar kalian nomor-nomor yang ada di image-nya itu? Ada nomor 9, 16, 11. Kalau di layar saya masih terbaca ya. Mungkin kalau di layar kalian sedikit kabur ya. Ya. Jadi yang dimaksud dengan structural redundancy kalau untuk di Rumah Nias ya terletak di bawahnya ini. Ada yang disebut sebagai diwa ini ya atau kolom diagonal. Nah, ini kalau bahasa Inggrisnya alias bracing ya, aka bracing. Gitu. Jadi kita sendiri sudah mengenal sebenarnya dengan structural redundancy ini. Orang-orang yang tinggal di Nias itu mereka sudah pernah mengalami apa yang disebut gempa, terus kemudian mereka sudah mengalami bangunan-bangunan yang diberikan structural redundancy, diberikan kolom diagonal ini akan jauh lebih kuat daripada bangunan yang dengan kolom balok biasa, yang kolom vertikal biasa. Gitu. Jadi ini kalau terjadi kegagalan struktur, misalnya di kolom vertikalnya ya, katakanlah salah satu patah gitu,
ya kolom yang diagonal ini akan bisa menopang, ya, membantu menopang dari kegagalan struktur yang vertikal tadi. Ya, jadi seperti itu. Ya. Nah ini juga ya multiple column homohada. Nah ini juga ya kalian perhatikan ini di bawahnya banyak sekali apa kolom-kolom diagonal itu ya menarik sekali. Jadi tidak hanya kolom-kolom vertikal saja, tapi kolom diagonalnya itu bertindak sebagai itu tadi ya structural redundancy. Nah, ini kemudian dipakai oleh orang Barat ya. Bagaimana cara memperkuat bangunan merespon gempa itu adalah dengan memberikan bracing ini ya, memberikan kolom-kolom diagonal. Itu. Ya, ini contohnya ya. Semakin banyak kolom diagonalnya ya dia semakin kuat. Nah, ini istilahnya disebut dengan seismic retrofit ya, retrofit. Jadi bangunan tahan gempa. Nah, ini strukturnya akan lebih tahan gempa tanpa harus membangun kembali semuanya ya. Ya bisa terjadi kegagalan struktur, masih bisa, tapi ya mayoritas bangunan akan tetap berdiri ya biasanya kalau bangunan-bangunan yang merespon gempa ini. Nah, tapi ya tentunya ini kalau seperti ini ya contoh di kanan ini mungkin ada yang bilang, waduh bangunannya kok jadi jelek gitu Pak, kok banyak besi-besi silang di luarnya, jadi seperti bangunannya tidak selesai begitu. Ya memang itu yang dikorbankan akhirnya ya. Ada yang kemudian kolom-kolom diagonalnya ini diposisikan di dalam, diletakkan di dalam, mengorbankan ruang di dalamnya. Ya, orang-orang yang di dalamnya menggunakan bangunan akan melihat ini, ya, gitu, terus jendelanya ditaruh di luar, ya. Jadi menutup dari balok-balok diagonalnya. Ada yang pemilihan desainnya seperti itu. Ada yang diekspos seperti ini. Ya, ada yang diekspos tapi ruang di dalamnya akan bersih gitu. Ya, kira-kira mau pilih yang mana ini. Tapi yang pasti ya desain seperti ini akan lebih tahan gempa ya daripada kalau kalian menggunakan kolom balok yang vertikal dan horizontal biasa saja gitu. Ya, ini bergeser ini bisa terjadi ya sliding ini. Jadi bangunan-bangunan di barat itu terkadang ada yang mengalami seperti ini. Kira-kira di negara kita ada enggak ya yang seperti ini? Jadi ini karena weak foundation, tapi ini bangunannya bergeser ini ya. Ini balok fondasinya masih di tempatnya, tapi dindingnya dari bangunannya sendiri bergeser gitu. Nah ini bisa terjadi karena sambungannya ya, bagaimana menyambungkan antara bangunan dengan elemen fondasinya itu. Jadi bisa terjadi seperti ini. Nah, ini salah satu solusinya jika terjadi tekanan horizontal, bagaimana supaya bisa menahannya. Itu ada alat yang disebut sebagai shock absorber, alat untuk mengurangi akibat dari goncangan ya. Ini dengan meredam energi goncangan gempa bumi. Ya. Nah, jadi pada rumah nias itu kolom utamanya sebenarnya bertindak sebagai shock absorber juga karena dia tidak menancap ke tanah ya. Jadi prinsipnya ini adalah sebagai kaki pondasi mungkin bisa seperti itu, tapi dia berada di atas permukaan tanah. Jadi tidak ditancapkan di bawah tanah karena kalau struktur-struktur yang seperti itu yang langsung ditancapkan ke tanah, jika kemudian terjadi goncangan, gempa, ya struktur di atasnya akan menerima akibatnya ya, gitu. Jadi karena dia akan mengikuti gerak tanah itu tadi. Tapi kalau seperti rumah-rumah nias, rumah tradisional itu, kolom-kolomnya itu tidak langsung ditaruh tidak ditancapkan di tanah, di dalam tanah, tapi diletakkan di atas
batu ya di atas tanah. Kalau mungkin saya kembalikan sedikit ya ke ini. Nah, ini ya ilustrasi ini, kalau kalian bisa lihat kolom-kolomnya itu dia diletakkan di atas batu. Ya, jadi ketika ada gempa ya dia bangunannya ini mungkin bergoyang saja ya, gitu, tapi tidak kemudian patah gitu struktur-strukturnya. Ya, berbeda dengan bangunan masa kini itu kan fondasi dengan kolom itu dipertemukan ya, ditancapkan. Ya, shock absorber ini bisa kemudian detailnya seperti ini ya. Kalian bisa lihat ini kolom, kemudian ini ujung dari fondasi ya. Nah, ini ada peredamnya ini. Ya. Ini disebut sebagai base isolation kalau di sini. Jadi dia memisahkan antara fondasi dengan kolom di atasnya. Jadi tanah boleh bergerak, sementara bangunan ini akan tetap di tempatnya ya. Ini fondasinya akan bergoyang, tapi yang atas dia tidak akan bergoyang. Ya, ada yang disebut tadi base isolation. Ya, bisa bentuknya seperti ini ya. Bantalan isolasi ini. Ya, ada yang juga seperti ini, dampers. Kalau dampers ini berbeda lagi ya, dia akan mengakomodir ini tenaga tekanan ya, tekanan dari gempa itu, kemudian diubah jadi energi ya, yang lain. Ya. Jadi dia dampers ini dia bisa kalau di Taipei 101 itu digunakan seperti ini ya, untuk meredam itu masih belum. Ya, ini juga shear wall itu juga berfungsi juga untuk meredam gempa ya, karena dia nah ini contoh bagaimana bangunan yang dirancang untuk tahan gempa, dia bisa ada cross bracing, ada shear wall, ada shear core. Ya, jadi core bangunan yang dia juga bertindak sebagai shear wall juga. Kemudian ada base isolator ya, jadi ya ini kalau seperti ini bangunan akan sangat tahan dengan gempa ya. Ini juga mirip dengan dampers ya. Jadi ini juga dia bisa meredam energi getaran ya, energi goncangan. Nah, ini yang diletakkan di Taipei 101 ya, namanya John Mesh Dampers, besar sekali ini, dan ini bahkan dijadikan pameran ya. Kalau di Taipei 101 itu ada lantai observasinya, katakanlah seperti itu, yang diletakkan ini seperti pendulum ini ya, pendulum raksasa. Jadi alat ini akan bergerak ke arah yang berlawanan dengan arah datangnya gempa ya. Jadi kalau ada gempa dari kanan, berarti bangunannya dia bergoyang kemana? Kalau ada goncangan dari kanan, bangunan akan bergerak ke kiri. Nah, ini pendulum raksasa ini dia akan bergerak mengcounter itu ya. Jadi mengcounter kalau bangunannya dia bergerak ke kiri, dia bergerak ke kanan pendulum. Jadi menyeret balik gitu ya Pak bangunannya, supaya tidak ikut dengan arah gempa itu. Nah, ini akan diposisikan di ketinggian ya John Mesh Damper ini. Jadi bola pendulum ini akan diletakkan di ketinggian, di puncak gedung lah katakanlah begitu ya kalau di Taipei 101. Nah, itu tadi dia ketika ada goncangan ya dia akan bergerak ke arah yang berlawanan dari arah goncangannya itu. Itu. Ya, tren saat ini yang kalian perlu tahu ya. Tren saat ini untuk bangunan gedung bangunan bertingkat, bangunan pencakar langit itu adalah 3D high rises. Ini
saya dapatkan dari internet ya, bagaimana bangunan-bangunan itu kemudian tidak hanya ingin mencapai pencakar langitnya saja yang dikejar, tidak hanya itu, tapi juga bentuknya yang sekarang yang dikejar. Ya, ini beberapa contoh saja. Ini contoh-contoh ini sebenarnya sudah lama saya peroleh. Jadi mungkin sekarang ya beberapa bangunan ini sudah dibangun, gitu. Beberapa mungkin masih dalam ya tahap pre-design mungkin ya. Ya, ini semua gambar-gambar rendering ini masih kecuali ini ya turning torso. Turning torso ini sudah berdiri karya Calatrava. Beberapa ini didesain oleh biro konsultan ya, arsitek dan struktur ini seperti SOM, Skidmore, Owings Merrill, IDES, ya, RMGM ini kantor-kantor konsultan ternama ya, yang mereka bergerak di membuat pencakar langit ini. Ya, ada cerita yang menarik ketika World Trade Center yang baru, kalau kalian pernah dengar ya beritanya, itu kan ada kompetisinya untuk membuat World Trade Center yang baru itu. Ada arsitek yang diumumkan sebagai pemenang di situ. Kira-kira ada yang tahu siapa arsiteknya untuk World Trade Center yang baru di New York itu? Kalian mungkin masih SMP mungkin ya waktu itu ya, atau sudah SMA, mungkin masih SMP ya, mungkin kalian belum tahu gitu ya. Yaitu arsiteknya Daniel Lipskin. Nah, tapi ketika dia diumumkan sebagai pemenang, itu pemilik owner dari World Trade Center sendiri itu tidak setuju kalau arsiteknya itu kemudian yang in charge, yang mengepalai pembuatan gedung pencakar langitnya. Ya, karena kalau kalian tahu Daniel Lipskin itu terkenal dengan konsepnya ya yang puitis ya, seperti membuat Jewish Museum itu. Dan kebanyakan proyek-proyeknya Daniel Lipskin itu tidak ada yang pencakar langit. Jadi ownernya ini yang memiliki tanah yang tempatnya World Trade Center itu, dia tidak ingin itu mengepalai gitu ya. Dia bilang ke para ini yang katakanlah panitia lombanya begitu. Dia bilang seperti ini, kalau saya ingin di operasi jantung, saya ingin yang menangani saya adalah orang yang ahli dalam mengoperasi jantung. Dan membuat gedung pencakar langit itu resikonya sama seperti operasi jantung. Jadi dia bilang seperti itu. Nah, akhirnya yang menangani, yang menjadi kepala arsiteknya itu adalah arsitek dari SOM, arsitek dari Skidmore, Owings Merrill. Saya lupa namanya siapa, nama arsiteknya. Ya tentunya dia tidak terlalu diekspos ke media ya namanya dia, karena tentunya yang menang lomba ini yang dia kemudian yang diekspos di media gitu ya, Daniel Lipskin ini. Ya, tapi dia tidak mendapatkan izin untuk mendesain atau mewujudkan ini impiannya dia ya, gedung pencakar langitnya itu. Ya, idenya masih dipakai. Jadi idenya dia itu kan membuat pencakar langit dengan ketinggian 1.776 kaki ya. Itu maksudnya melambangkan tahun kemerdekaan Amerika. Gitu. Ya, hanya itu saja yang dipakai akhirnya ya dari si arsiteknya itu, dari Lipskin itu. Ya, impian dia untuk pencakar langitnya akhirnya tidak jadi ya, itu kemudian dirancang oleh SOM. Nah, ini juga ya, bahkan sampai seperti ini. Ini mungkin ya beberapa mungkin tidak terwujudkan ya.
Nah, apa sih 3D high rises itu? Ini salah satu istilah saja ya di dunia CAD, yaitu kalau kalian tahu computer aided design CAD itu tidak hanya sekarang tidak hanya mengekstrud seperti ini, tapi sudah bisa membuat berbagai macam ya, berbagai macam bentuk dengan segala operasinya ya, seperti ini. Itu. Jadi karena kecanggihan teknologi sekarang, maka bangunan-bangunan tadi yang kelihatannya impossible untuk dibangun, sekarang sudah tidak ini lagi ya, tidak impossible lagi. Tapi apa yang perlu kalian ketahui untuk itu? Jadi yang perlu kalian ketahui untuk bisa mewujudkan bangunan pencakar langit yang 3D design tadi, itu yang pertama adalah parametric modeling, ini yang kalian perlu tahu. Kemudian yang kedua adalah building information modeling, BIM disingkat itu ya. Mungkin beberapa dari kalian ada yang ikut pelatihan BIM. Ya, kalau saya sarankan kalian seharusnya ya semua mengikuti pelatihan semacam ini ya. Atau paling tidak kalian belajar ya, otodidak bisa. Saya yakin di internet sudah banyak, di YouTube mungkin banyak sekali untuk channel-channel yang memberikan tutorial untuk BIM. Nah, jadi ini yang di pesan dari ini Skidmore, Owing and Merrill. The challenge is not to find individuals who know how to use the latest BIM product, tidak hanya itu, but to find those who have a clear understanding of the fundamentals and are able to adapt. Ini yang penting yang terakhir ini ya, able to adapt. Kalian sebagai generasi generasi penerus ini ya, generasi tahun 2020-an ini. Nah, ini kalian harus bisa ini ya, bisa beradaptasi nantinya. Harus bisa beradaptasi dengan parametric modeling, building information modeling, siapa tahu nanti ada lagi ya sistem yang lain yang juga bicara tentang bagaimana bangunan pencakar langit itu diwujudkan ya, bisa jadi ya. Ini contohnya ya tampilannya kalau kalian menggeluti tentang BIM dan parametric modeling itu kalian bisa belajar ini ya seperti Rhino, kemudian Revit. Ini ketika kalian membuat sebuah proyek itu semua sistemnya yang seharusnya nanti terintegrasi dengan proyek Anda itu bisa ditampilkan secara langsung ya. Itu perubahan-perubahan yang terjadi pada model bangunan itu juga akan mengubah sistem berpikirnya ini, parametriknya ini. Bagaimana utilitasnya, bagaimana sistem lain yang terpengaruh ya, sistem utilitas, sistem penghawaan juga bisa, kemudian finansialnya juga ya, secara budgetnya dia juga bisa tersajikan di sini. Ini kemudian dicontohkan, jadi dia bisa ada beberapa semacam layer gitu ya, atau ya bagian ya dari information modelingnya itu ya, entah itu material, budget, kemudian parameter-parameter lain. Ya, apalagi sekarang sudah ada ini ya, rapid prototyping and fabrication. Ini sekarang mewujudkan bangunan yang bentuknya aneh-aneh itu sudah bukan lagi hal yang mustahil sekarang, karena ada rapid prototyping ini, ada 3D modeling, ada 3D printing juga gitu ya. 3D printing ini yang kemudian memegang revolusi ini sekarang. Jadi bangunan yang bentuknya aneh-aneh ya, kalau dia bisa diwujudkan dalam 3D printing, tentunya dalam industri itu dia juga bisa diwujudkan ya. Ya cuman kita harus berpikir sekarang kira-kira apa yang bisa dibuat di pabrikannya ya, di pabrikasinya seperti apa. Komponen-komponennya nanti membuatnya seperti apa supaya dia bisa
saling bisa di join, disambungkan dan kemudian dipasang diwujudkan di lapangan. Ya, ini contohnya ya bagaimana pembangunan gedung yang memakai parametric modeling dan juga BIM. Ya, ini kalau kalian lihat mungkin zaman dulu ketika gedung pencakar langit baru muncul, mungkin yang bangunan seperti ini dianggap hanya impian, bangunan yang dipeluntir seperti ini. Tapi sekarang sudah bisa ya diwujudkan. Nah, hanya tinggal bagaimana juga sistem konstruksinya sekarang. Nah, tantangannya di situ. Kalian kira-kira tahu enggak bagaimana cara membuat gedung semacam ini? Sistem konstruksinya bagaimana dia? Bukan sistem struktur ya, tapi sistem konstruksinya. Bagaimana dia dikonstruk, dibangun di lapangan. Ada yang tahu? Ya, seperti Infinity Tower ini. Ini kan bangunannya terlihat melintir ya, dipuntir gitu. Tapi kira-kira ada yang terpengaruh enggak? Ada yang masih tetap atau tidak di sini? Kalian ada yang memperhatikan enggak dari image-nya ini? Mungkin yang itu sih Pak, yang di tengah itu. Nah, Kayak ada, bagian. kalau di konstruksi itu biasanya saya kurang tahu namanya, cuma alat konstruksi yang selalu di tengah itu Pak, yang kayak punya Ya. lengan panjang itu. Crane ini ya nyebutnya. Ya, nah crane ini kalau di sistem konvensional, di bangunan tinggi yang konvensional yang dia hanya 10 mungkin 15 lantai ya, itu crane ini diposisikan di luar ya. Jadi dia ketinggian bangunan tergantung dari tingginya crane-nya ini juga ya. Crane-nya itu dia sampai setinggi apa sih itu, supaya crane-nya itu dia bisa membawa materialnya ke atas, ya kan, begitu kan sistem konstruksinya. Tapi untuk pencakar langit ini, ya dia harus bisa berpikir bagaimana crane yang ada di bawah itu bisa dibawa ke atas, ya. Nah itu tantangannya ya. Nah kalau kalian perhatikan di sini ada satu bagian juga yang dia tidak terpengaruh ya dengan bentuk pelintiran bangunannya ini, yaitu core-nya ini yang di tengah. Nah, jadi ini juga memegang peranan penting ya, memegang peranan penting bagaimana gedung pencakar langit itu diwujudkan. Jadi prosesnya itu adalah dia membuat dulu, ya, mewujudkan dulu core-nya dibangun dulu setinggi beberapa lantai begitu, dengan crane-nya juga dia akan mengikuti ketinggian dari core-nya itu, baru kemudian dibangun dindingnya ini ya, dibangun lantai yang ada di bawahnya. Gitu. Ketika sudah selesai berapa lantai, core-nya dibangun lagi. Kemudian begitu seterusnya ya sampai dia selesai. Ya, jadi seperti itu prosesnya ya. Jadi dia menggunakan core itu sebagai tempat pijakan dari crane-nya ini. Gitu ya. Tapi juga tidak hanya ini ya, tidak hanya berpijak pada core-nya ini, bisa juga dia berada di pinggirnya ya, dia di pinggir dari core-nya itu. Intinya adalah ya dia bisa dia memiliki sistem yang dia bisa berjalan ke atas ya. Gitu. Ada dia memakai sistem yang bisa berjalan ke atas ininya untuk crane-nya itu. Seolah-olah ya dia bisa bergerak begitu. Ya, ini salah satu contoh juga ya bagaimana gedung pencakar langit itu bentuknya sudah bukan lagi yang mustahil untuk terlihat melintir seperti ini. Ya, ini how did they build? Ini saya tuliskan di bawah, sebenarnya sudah saya tuliskan. Jadi memakai core system and formwork system. Itu kuncinya ya, bagaimana membuat gedung pencakar langit itu. Ya, kalau kalian suka melihat dokumenter tentang konstruksi, ya saya sarankan kalian cari tahu itu ya, film-film dokumenter tentang gedung-gedung pencakar langit itu, kemudian kalian perhatikan bagaimana dia diwujudkan ya gedung-gedung pencakar langit itu.
Nah, umumnya akan memakai ini ya, menjelaskannya itu di dokumenternya itu menjelaskan dengan core system dan juga formwork system. Formwork ini sistem perancah ya. Perancah itu scaffolding bahasa Inggrisnya ya. Jadi sistem penyangga yang ada di bangunan, tapi formwork system ini tidak sekedar perancah konvensional, ya, scaffolding yang konvensional, tapi sistem yang dia bisa mandiri ya, dia bisa berjalan itu tadi. Itu. Nah, kalau kalian lihat ini gedung-gedungnya, nah ini yang turning torso ini masih dengan dibantu sistem yang lama dengan crane yang ada di luar. Tapi sebenarnya di turning torso ini juga memakai formwork system ya. Jadi crane-nya yang dia bisa berjalan itu dari core-nya itu. Ya, kalau kalian lihat ini ya semuanya sama ya. Jadi core crane-nya itu dia diposisikan di core di tengah-tengah itu untuk sebagai pijakannya. Ya. Nah, makanya kemudian kulit bangunan dan lantai bangunan itu bentuknya bisa dinamis ya, bisa dibuat seperti dipelintir-pelintir begitu karena sistem konstruksinya dia sudah punya ya. Nah, ini perusahaan yang terkenal ya untuk membuat itu adalah ini Perry dan Dokai. Ya, jadi antara core system dan formwork system ya ini kedua perusahaan ini yang biasanya mensuplai itu ya peralatannya untuk mewujudkan bangunan-bangunan pencakar langit ini. Ini contohnya di turning torso ya. Nah, jadi dia bisa automatic climbing gitu menyebutnya ya. Ya, jadi dia bisa seperti seolah-olah berjalan gitu, seperti robot gitu. Jadi dia berjalan pelan-pelan gitu dari core-nya itu. Ya, apalagi yang perlu kalian tahu? Ya, kira-kira ya, ini juga ya, vertical circulation and system. Ini salah satu contoh saja bagaimana prefab high rise itu ingin diwujudkan. Salah satunya ini konsepnya oleh Jessica Lee Butler. Bagaimana kalau kemudian unit-unit itu bisa dipasang saling berurutan gitu ya, mengikuti perkembangan dari pembangunannya. Gitu. Nah, ini Jessica Lee Butler ini dia punya konsep seperti itu dalam mewujudkan bangunan pencakar langit itu tidak dibuat sekaligus tapi dibuat bertahap ya dengan prefabrikasi ini ditambahkan gitu. Jadi yang punya konsep seperti itu. Ya ini contoh modelnya ya. Nah, ini juga bagaimana ketika bangunan pencakar langit itu juga harus memperhatikan rasio dari ruang terbuka hijau yang diambil atau dia juga memiliki sumbangsih katakanlah gitu ke kota, bagaimana dia juga bisa memberikan ruang terbuka hijau tambahan ya dari lahan yang diambil gini. Ya, ini kan juga dia juga bisa memberikan berapa persen ya, berapa sekian banyak untuk mewujudkan ini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada?
Baik, mungkin untuk materi berikutnya ini akan saya nanti tambahkan dengan materi dari Pak Irfan ya, untuk core ini. Ini juga cukup banyak slide-nya, jadi kalian juga perlu tahu tentang core, itu seperti apa. Mungkin beberapa slide ini saya perlu tunjukkan ya. Misalnya core ini dibutuhkan untuk apa saja sih? Itu ini kekompleksitasan gedung berlantai banyak itu terletak pada core-nya ini. Ya. Jadi kalau di tubuh manusia itu diibaratkan sebagai tulang belakang core ini. Semuanya itu terintegrasi di dalamnya. Ya, jadi di dalam core ini dia terdapat fasilitas toilet, terdapat deretan lift, ruang janitor, utilitas, mekanikal, cerobong, ya, cerobong asap, ya, shaft dan tangga. Ya, semuanya terintegrasi di satu inti ya, satu core itu. Ya. Nah, ini contohnya ya. Vertical circulation core, ada ruang lift, lobby lift, ini tengah ini tangga utama. Mana tangga utama? Tangga utama, tangga kebakaran, mungkin ini tangga kebakaran dua-duanya. Cerobong, shaft untuk utilitas bisa, atau shaft untuk yang lain, toilet, bukan diposisikan di situ juga, ini mungkin toiletnya. Dan ruang servis lainnya, ini apa saja di sini ya, saya kurang bisa membaca juga di sini. Tapi intinya ruang-ruangan yang dia ditujukan untuk servis, dia akan diletakkan di core ini. Ya. Kemudian ada diletakkan koridor umum, optional public corridor. Ini di ruang ini ya biasanya bisa kemudian terlihat dengan jelas batasnya, bisa juga tidak. Tapi ini digunakan untuk akses publik ya, yang jika ingin pergi menuju ke core. Tuh, tadi kok ininya, oh ini kurang. Ini di sini harusnya ada keterangan. Ini kemudian area sewa ini ya, yang di luarnya ini. Ya, ini biasanya rental office itu dia akan memiliki tipikal seperti ini ya. Gedung kantor yang berlantai banyak dia akan memiliki tipikal seperti ini. Oke. Ayo, ada pertanyaan atau tidak? Silakan. Tidak ada pertanyaan? Ya, saya belum memberikan kode presensi ya. Pak, saya izin off cam ya, Pak. Off cam. Oh, off cam. Oh, Yasmin Aida. Oke, silakan Yasmin. Saya mau tanya, Pak, apakah core itu selalu berisi utilitas bangunan? Terus misalnya nggak ada utilitasnya, apa masih disebut core? Ya, oke. Kira-kira kalau hanya ruang kosong begitu, mubazir nggak? Kalau untuk bangunan tinggi. Ya, kayaknya mubazir. Ya pasti ada pertimbangan. Yang pertama adalah pertimbangan tentang utilitas ya, utilitas secara vertikal. Bagaimana air kotor itu dari lantai atas itu dibuang ke bawah, kemudian juga air bersih bisa tersalurkan ya dari tiap lantai itu bagaimana caranya ya, itu yang kemudian disatukan di dalam core. Gitu. Jadi
core itu hampir pasti ya, pastinya ya, kan hampir pasti. Pastinya dia akan berisi apa ya tadi ya, beberapa kebutuhan tadi ya yang berada di dalamnya itu. Ya. Itu. Ini contohnya ya, contohnya ini biasanya akan terdiri dari toilet, lift, tapi juga bisa ruang-ruang yang lainnya ya. Itu. Jadi akan selalu berisi itu ya. Tapi pertanyaannya mungkin seharusnya begini, apakah core itu bersifat struktural atau tidak? Nah, itu mungkin yang perlu dipertanyakan. Ya. Jawabannya tidak semua core itu berfungsi sebagai struktur. Ya. Nah, kalau misalnya diletakkan di tengah seperti ini, ya Anda bisa logikakan sendiri ya. Kalau misalnya dia diposisikan di tengah tapi dia tidak berfungsi sebagai struktur juga, lalu sistemnya bagaimana dia ya, sistem bangunannya itu. Balok-balok yang dari kolom-kolom, titik kolom ini dia akan menuju kemana kalau tidak menuju ke core. Gitu ya. Tapi tidak semua core seperti itu. Ada core yang dia hanya bertindak sebagai servis saja. Ya. Jadi ini tergantung juga dari posisinya ya. Di mana posisi core itu diletakkan. Nah, ini juga ada ilustrasinya. Ada core itu yang diletakkan di tengah, central core, ada yang diletakkan di luar, ada yang diletakkan offset, ya ini sedikit berjarak begitu dari bangunan, ada. Ya. Ada yang split core juga ditaruh di dalam tapi terpisah jadi dua. Itu. Nah, ini juga menunjukkan bagaimana core dengan posisi lokasi penyewa itu ya, macam-macam. Itu Yasmin ya. Ini akan dibahas lebih lanjut nanti. Akan saya berikan nanti mungkin ke Pak Irfan. Tapi juga saya kurang tahu apakah Pak Irfan juga bisa menyampaikan ini juga ya. Ini karena di sini ada banyak contoh, kemudian ya tentunya hanya terkait tentang core ya. Core sendiri akan dibahas banyak. Ini mungkin saya contohkan satu saja ya. Ini core yang eksterior core. Ini ada beberapa saya berikan di sini ya di atas ini. Ini salah satu contoh ya eksterior core. Ini core yang tidak berfungsi sebagai struktural. Jadi kalau dari ini image ini renderingnya ini core-nya diposisikan di sini nih. Ini kalau tidak salah namanya The Shard ya, bangunannya ini di London sudah dibangun ini oleh arsiteknya Richard Rogers. Itu core-nya dia berada di luar itu, ya berada di sisi luar. Ada denahnya enggak ya di sini? Tidak salah ada denahnya. Ini juga ya tidak ada denahnya. Ya kalau kalian bisa mencari itu ya, mencari denahnya, the shard itu atau apa nih 122 Lidenhall Street itu akan kalian akan tahu posisi core-nya itu di mana, kemudian dia seperti apa ya di dalamnya itu apa saja yang berada di dalam core-nya. Kalau tidak salah dulu saya pernah masukkan denahnya. Itu gambar yang di kiri sepertinya Pak, yang di tengah. Mana? Gambar yang kiri. Oh iya, oh ini ya. Tidak kelihatan ya, mengecil ini Pak. Ini ada mungkin error ininya. PPT-nya saya edit ya kayaknya. Nah, iya ini. Nah ini contoh apa itu tadi offset core itu ya. Jadi dia berada terpisah dengan denah bangunan. Ini core-nya di luar ini dan dia berisi jajaran lift. Itu ya mungkin kalian bisa pelajari ya. Kenapa kok dia diposisikan seperti itu? Apa konsep dari si arsiteknya? Kenapa core-nya dia tidak posisikan di dalam?
Itu apakah karena bentuk bangunannya yang seperti ini, yang mengecil ke atas, sehingga core-nya tidak diposisikan di tengah-tengah, ya bisa jadi itu ya alasannya. Gitu. Terus apalagi kira-kira alasannya dari konsepnya ini? Kenapa kok core-nya diposisikan di luar? Gitu. Ya. Oke. Baik, ada pertanyaan lagi? Silakan. Ya, bangunan yang apa ya, tidak harus bangunan tinggi ya, core itu. Bisa jadi bangunan yang hanya beberapa lantai, itu juga memakai core juga. Tapi umumnya core-nya akan dipakai untuk itu tadi ya, untuk utilitas, ya, dipakai untuk servis. Jadi semua yang berkaitan dengan utilitas dan servis diletakkan pada satu core itu. Tangga juga, ya, tangga akan diletakkan di situ karena dia juga secara vertikal dia menerus ya, sama seperti pipa. Ya, prinsipnya itu core itu untuk semua yang dia diulang ya secara vertikal gitu. Ya, ada yang bertanya lagi? Baik, kalau tidak ada, saya akhiri untuk kuliah siang ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Pak. Sore, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sore Pak, terima kasih. Ya, sama-sama.